akan baca yang penting-penting saja supaya jadi bahan kita sharing hari ini. Di ayat yang ke-25 ayat 14, cerita ini tentang kerajaan harus surga sama seperti seorang yang mau pergian jauh. Kalau saya dapat terjemahan yang aslinya ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, terus satu masing-masing itu diberikan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, menurut kesanggupannya. Lalu pergilah yang kelima, yang diberikan 5 talenta, dan menjalankan. Diberi, menjalankan. Lalu dia beroleh laba 5 talenta. Dan yang 2 talenta pun juga seperti itu, dia berbuat juga, pergi, menjalankan, dan 2 talenta berlaba 2 talenta. Tapi yang 1 talenta juga pergi, tapi tidak menjalankan. Dia pergi dan menggali lubang dan menyembunyikan uang yang dipercayakan oleh tuannya. Habis itu setelah tuannya lama pulang, tuan itu menerima perhitungan. Ya, yang 5 talenta bilang, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu tuannya ini menjawab, hei kamu hamba yang, kau larinya ke sini sebentar ya. Maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi begitu dia mengembangkan, Tuhan dianggap sebagai Tuhan di sini mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Lalu diajak masuk dan turut dengan kebahagiaan. Rupanya dalam mengembangkan talenta, kalau kita taat, setia, dapat kebahagiaan juga bonusnya dari Tuhan. Wow, itu mahal banget ya saudara ya, mengembangkan talenta. Yang 2 talenta juga seperti itu. Dia bilang 2, dapat 2 lagi bonusnya, labanya. Tuannya juga bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, diajak masuk lagi, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap memegang talenta dengan benar, setia, selain juga dipuji, juga diajak masuk dalam kebahagiaan Tuhanku. Wah, indah ya saudara ya. Bagaimana memegang talenta itu ada bonus-bonusnya. Tapi yang satu itu berkata udah negatif kepada tuannya. Aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang mungut di mana tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Nah, takut dan pergi. Dia nggak mau menjalankan, ketemu orang untuk mengembangkan talentanya, ya kan? Ya, sembunyikan uang itu di dalam tanah. Nih, punyaan Tuhan, ambil. Ya, dibalikin sama dia. Tapi tuannya memberikan jawaban, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Wow, kita kalau digituin gimana saudara ya? Waduh, ngeri banget ya saudara ya. Dia sampai dikasih tahu Tuhan, kamu udah tahu rupanya aku menuai gini-gini semuanya. Karena itu sudah seharusnya lah uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Lalu suruh ambil talenta yang ditanam itu, beri kepada orang yang mengembangkan menjadi 10 talenta. Karena apa? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai atau tidak mau mengembangkan talentanya, nah ini ngeri saudara ya, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan dicampakkan hambanya yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat teratap dan retak gigi. Saudara, perumpamaan tentang talenta ini mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di surga akan ditentukan oleh kesetiaan dalam membangun dan pelayanan kita di bumi. Matius 25 ayat 29 ya. Nah, talenta melambangkan semua kemampuan kita, semua waktu yang kita pakai, semua sumber daya dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih di bumi ini. Nah, dalam mengembangkan talenta kita tidak bisa tidak pergi keluar ya dan menjalankan itu bertemu dengan orang saudara ya. Salah satunya adalah komunitas di mana kita ditempatkan oleh Tuhan.
di GSRI. Nah, saudara harus masuk dalam komunitas supaya bisa memproses karakter Tuhan dalam komunitas. Karena besi menanjamkan besi, manusia menanjamkan manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita masuk komunitas tidak tawar hati, tidak sakit hati? Nah, sebelum kita masuk, selalu kita minta Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan lewat, sorry nih jadi admin, ini ada yang mau masuk tuh ya. Jadi, lewat kita selalu mesti merubah pikiran kita, mengatur harapan kita. Karena banyak kan orang masuk komunitas, dia merasa nanti di komunitas dia minta dihargai, ya, minta diperhatikan, minta dipedulikan, minta dihormati, saudara ya. Nah, sehingga pada waktu masuk komunitas terjadi sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, dia kecewa. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam komunitas, saudara mesti berdoa secara pribadi pada Tuhan, mengembangkan talenta, dan mengatur ekspektasi yang diharapkan. Maksudnya apa? Harapkan bahwa di komunitas itu Anda itu memberikan segala talenta, mengembangkan segala, menyalurkan segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara ke komunitas tersebut, ke gereja di mana saudara tempatkan. Supaya apa? Sudah tidak harap menerima, justru memberi, mengembangkan apa yang Tuhan berikan di tempat di mana Tuhan tempatkan. Diatur pikiran saudara dengan ekspektasi yang seperti Tuhan kehendaki. Nah, kedua, selain mengatur ekspektasi supaya Anda waktu ketemu orang-orang yang berlainan, Anda tidak kecewa. Kalau Anda masuk komunitas itu pengennya dilayani, pengennya dihormati, Anda pasti kecewa. Karena Tuhan memberikan komunitas itu untuk kita bertumbuh, saudara. Ya, di dalam setiap perbedaan itu Tuhan izinkan untuk pertumbuhan, bukan perpecahan. Ya, supaya kita semakin mengerti, supaya kita semakin tahu karakter Tuhan yang begitu indah. Dalam perbedaan hanya Tuhannya di kepala. Manusia semuanya setara, dan kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling tolong-menolong, saling mendoakan. Ya, izinkan perbedaan untuk membentuk, melengkapi, dan membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara ya. Kalau saudara baca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20, terjemahan sederhana Indonesia, itu bagus banget terjemahan yang sederhana ya. Karena sama seperti tubuh manusia hanya satu, tetapi mempunyai banyak anggota. Demikian juga tubuh Kristus hanya satu, tapi banyak anggotanya, yaitu kita yang ada dalam komunitas. Ya. Jadi izinkan perbedaan supaya Anda dengan konsep mengatur ekspektasi, Anda masuk satu komunitas, pasti Anda jadi nggak kecewa. Ya. Karena tidak ada komunitas yang sempurna, saudara di dunia ini. Ya. Allah 1 Korintus 12 tadi, 1 Korintus 12 ayat 12 20, Allah tuh tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Udah diatur semua, diatur saudara ya. Diatur oleh Tuhan untuk menempatkan kita dengan tujuannya, ya, bukan tujuan kita. Community is not perfect. Komunitas itu tidak ada yang perfect di dunia saudara. Kemanapun saudara pergi, pasti ada sesuatu kekurangan, ya. But it God's perfect plan to shape you. Tapi merupakan rencana Tuhan yang sempurna untuk membentuk kita di dalam komunitas, saudara. Ya, jadi jangan harapkan dengan ekspektasi Anda komunitas itu, wah Anda disanjung, Anda yang dibantu, Anda ditolong. Jangan, saudara. Karena Anda sudah dipilih, dipanggil Tuhan untuk mengembangkan talenta. Talenta tadi apa? Semua kemampuan saudara, waktu, sumber daya, bahkan tenaga dan apa yang saudara miliki itu kamu harus berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, supaya di dalam komunitas Anda tidak mundur, lakukan rekonsiliasi dengan cara Tuhan. Baca di Matius 18 ayat 15. Ya. Itu indah sekali itu, Matius 15 ayat 18. Intinya bahwa kalau sesuatu ada teman kita yang bersalah gitu kan, jangan kita cerita di belakang, saudara ya. Kalau secara Matius 18:15, coba bisa bacakan, ada yang mau bisa bacakan dari TSI atau dari yang TB juga nggak apa-apa, ya kan, mirip-mirip.
Itu dikatakan bahwa Matius 18 ayat 15 ya. Saya bacakan saja deh. Matius 18 ayat 15. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi datangkan secara pribadi, ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali, ya. Jadi jangan cerita di belakangnya, saudara. Nah itu untuk berkomunitas dalam satu tempat yang Tuhan tempatkan. Jadi lakukan rekonsiliasi dengan cara Tuhan. Tidak hanya kepada sesama jemaat, juga kepada hamba Tuhan, ya. Secara semua kan sama-sama kita manusia yang hamba Tuhan, ya. Jadi mesti sampaikan secara pribadi kalau saudara nggak suka. Jangan dibicarakan di belakang, saudara, ya, karena itu untuk membuat Anda menjadi bertumbuh di dalam komunitas yang Tuhan taruh, ya. Yang ketiga, untuk Anda bisa bertumbuh dalam komunitas setelah Anda mengembangkan talenta, tetap fokus pada Tuhan Yesus. Ingat Yohanes 13 ayat 35, ya, kalau kita baca Yohanes 13 ayat 35, dikatakan, firman Tuhan katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena Yesus adalah sumber kasih, kita fokus ke Tuhan. Di dalam komunitas tersebut, kita semuanya saling mengasihi, saling menolong, membuktikan orang luar yang belum mengenal Tuhan melihat, ya ini benar nih, murid Tuhan, ya. Dan bersyukur GSR Kebuaran Baru tuh interdimensi banyak sekali, ya, ada segala suku ada di situ. Jadi saya senang sekali dari kecil saya di sana, ya kan, walaupun sekarang saya di GKI karena rumah di Tangerang, ya kan. Tapi Tante Felis, Tante Bok Sumakstra, Tante Louis, ya, Pak Robert, ya, Kak Yemima, dan juga Kak Janet punya adik, ya. Itu juga perhatiannya luar biasa sama teman anak-anak kita yang dulu dari GSRI, ya, sampai kita betul-betul merasa masih di dalam kebaktian GSRI. Dan saya bersyukur dari kecil saya dikembangkan di GSRI sampai sekarang firman Tuhan itu yang menjadi dasar kehidupan saya, saudara. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, dan terus kita kembangkan talenta untuk membangun komunitas sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa masuk dalam komunitas dan mengatur ketiga hal ini, Tuhan akan ubahkan kita menjadi suatu perubahan yang luar biasa, saudara. Kita menjadi orang yang humanity. Apa humanity? Peka kepada sesama. Ya, bisa baca di Matius 25 ayat 35-40. Pada saat Tuhan bilang, kalau aku telanjang, kau beri aku pakaian. Kalau aku lapar, kau beri aku makan. Kalau aku haus, kau beri aku minum. Murid-murid nggak ngerti, saudara, ya. Dia pikir, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan minum? Tapi firman Tuhan katakan, apabila kita melakukan salah satu dari orang yang terhina ini, itu artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Dasarnya, saudara. Jadi dampak dari mengembangkan talenta yang Roh Kudus izinkan untuk Anda ambil dalam proses itu dan masuk dalam suatu komunitas yang Tuhan tempatkan, yaitu GSRI saat ini, kan, itu kepekaan akan sesama menjadi luar biasa. Karena hukum utama yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kita bisa berubah loh, peka terhadap sesama. Ya, luar biasa saja. Dari mengembangkan talenta yang sungguh-sungguh seperti dua hamba yang 5 dan 2 itu, ya, dia puji Tuhan, ya kan. Wow, baik sekali hambaku, perbuatanmu itu. Mari hamba yang baik dan setia, aku akan memberikan engkau perkara yang besar, karena engkau dipercaya perkara kecil, sekarang tanggung jawab dalam perkara yang besar. Malah diajak masuklah dalam tempatku, berarti kebahagiaan yang Tuhan ku berikan. Wadaw, luar biasa buahnya, saudara, ya. Nah, selain itu bisa menjadi kita humility, bisa rendah hati di dalam komunitas. Kenapa? Karena kita datang bukan minta dipuji, minta dihormati, minta dilayani, datang dengan mengembangkan seluruh talenta yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita, saudara. Dari berbagai ras, agama, kebudayaan kita dibentuk masuk ke dalam gereja di mana kita tempatkan. Jadi kerendahan hati dibentuk seperti Tuhan. Hai, mari yang beban letih itu berbeban berat, datang kepadaku. Aku lemah lembut dan aku rendah hati. Belajar, ayo belajar kepada Tuhan, begitu. Nah, kalau kita mau
menerima proses ini dengan sungguh-sungguh, kita jadi orang yang rendah hati, saudara. Memberi salam lebih dahulu, peka kepada sesama yang sedang sakit, ya kan? Itu luar biasa, saudara. Karena bukan kekuatan kita, karena kita mau berserah pada Tuhan, karena kita mau sungguh-sungguh mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan, yang sudah percayakan dengan tanggung jawab yang luar biasa, tulus dan semangat, saudara. Itu akan mendapatkan kerendahan hati yang luar biasa miliki. Dan ketiga, kita jadi humility. Humility itu kelembapan. Kelembapan itu fungsinya adalah kita terus semangat tuh bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena kan visi misi biasanya juga pergilah seluruh dunia, ya kan? Beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, ya kan? Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai mereka selama-lamanya. Jadi bisa berubah seperti ini, saudara. Dahsyat ya, dengan menggunakan talenta yang Tuhan percayakan aja, saudara dapat bonus kebahagiaan karena mengembangkan, tadi kita dengar ya. Dan saudara dirubah loh, secara tidak sadar di komunitas yang berbeda itu, yang berbagai macam-macam itu, saudara dirubah jadi individu-individu yang wow, peka terhadap sesama, lalu rendah hati, ya, dan juga sangat antusias dan semangat dalam penginjilan, ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, komunitas itu tidak ada yang perfect, saudara. Komunitas tidaklah sempurna, tapi merupakan rencana Tuhan yang sempurna untuk kita, ya. Sedangkan juga Tuhan katakan diversity is designed by God. Keberagaman itu ada rancangan Tuhan, ya. Bukan karena kita lain-lain rancangan manusia, bukan rancangan Tuhan. Setiap kita mempunyai bagian, setiap orang mempunyai peran di dalam mengembangkan kepercayaan, talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan juga setiap kita dibentuk oleh perbedaan kita, saudara. Dahsyat ya. Jadi bayangkan, saudara, kayak tubuh, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada mata. Kalau mata nggak mau melek, justru melek, ya kan? Atau mata maunya, jangan aku nggak mau cuma satu. Minta matanya 5. Wah, bagaimana tuh tubuh kita cuma mata 5? Ya kan? Bisa ada yang kurang, yang lain. Pasti jadi berantakan hidupnya. Sama, saudara. Kita ini lain-lain background, lain-lain budaya, dikumpulkan oleh Tuhan satu gereja. Ayo kita kembangkan talenta, saudara. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan diubahkan menjadi orang yang peka, orang yang rendah hati, dan orang yang semangat menginjili. Dan itu saya belajar dari Tante Louis. Waduh, Tante Louis kalau injilin orang biar masuk gang itu, ketemu itu sama Tante Louis. Saya dulu, aduh, saya sama Tante Louis, aduh nggak bakal lupa. Pak Made juga, aduh, Pak Made ya, nyanyi bersama Tante Felis ya, sama kakak saya juga dulu ya. Wow, mereka berdua tuh orang-orang pejuang iman ya. Anda mempunyai tokoh-tokoh yang luar biasa. Pak Robert yang walaupun saya baru pertama kenal, tapi wow, semangatnya luar biasa. Juga teman-teman yang lain yang ada di GSRI, juga para majelis saya kenalnya. Wow ya. Jadi saudara sudah berhasil mendirikan satu bangunan yang indah ya di Jakarta Selatan. Sekarang orang-orangnya ayo kita bangun. Talentanya kembangkan. Kalau bangunan sudah indah, tapi dalamnya lebih indah lagi daripada bangunan, saya rasa nggak usah gembor-gembor, orang pada tertarik. Kenapa? Bayangkan kalau semuanya peka akan kehidupan manusia. Semuanya rendah hati karena udah mengerti, udah mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan semuanya semangat untuk menyebarkan kasih Yesus lewat penginjilan. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, semua orang tertarik. Apalagi saat-saat seperti ini, saudara. Saat-saat di mana katanya ekonomi lagi nggak gampang, saudara. Wah, kalau saudara terus lakukan seperti ini, saya yakin banget, seperti yang tadi dibilangkan, bahwa perumpamaan talenta itu adalah apa? Nah, perumpamaan talenta tadi, cerita firman Tuhan ini, perumpamaan talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di sorga akan ditentukan oleh kesetiaan kita dalam kehidupan dan pelayanan kita di bumi. Talenta melanggan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih ada di bumi ini. Itu talenta yang kita baca tadi Matius 25 ya. Nah saudara, bagaimana saat ini saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh rindu mengembangkan talenta seperti janji Tuhan? Bahwa kalau saudara sudah percayakan, saudara bertanggung jawab, Tuhan tidak tutup mata saudara. Saudara pasti akan diberikan imbalan yang luar biasa. Selain dipuji, juga mendapatkan kebahagiaan. Bahagia itu sekarang mahal sekali, saudara. Mahal sekali. Jangan lihat apa yang terjadi di dunia, yang negatifnya, saudara. Sama seperti orang satu talenta itu. Jangan, saudara. Kalau sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan, apapun, sekecil apapun tanggung jawab diberikan,
Lakukan, saudara. Lakukan dengan sekuat tenaga. Lakukan dengan tulus, ikhlas. Lakukan dengan semangat. Nanti saudara akan lihat, banyak orang-orang juga akan datang karena ada perkumpulan anak-anak Tuhan yang begitu care satu dengan yang lain. Nah, saat ini banyak sekali egois ya, saudara ya. Orang-orang pada kecanduan teknologi, sehingga mereka kadang-kadang suka ketawa sendiri, nggak pernah lihat matanya sama orang, ya, karena kecanduan teknologi, saudara. Kadang-kadang suka marah sendiri, ya, saudara. Nah, kita jangan hilangkan hubungan antara manusia, saudara. Satu dan lain harus saling ketemu, ya, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk kita yang begitu indahnya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita akan tutup dengan lagu Pandanglah Yesus. Saya minta dengan hormat Marta ya yang pegang ini ya, karena dari sini saya soundnya nggak bunyi ini saya dengar. Silakan lagu ini. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Ya. Bisa diputar lagunya, setelah itu minta dengan hormat Pak Made Masra bisa menutup doa untuk sharing hari ini. Puji dan nama Tuhan. Amin.
Betapa ajaibnya Engkau ya Tuhan, menciptakan kami tidak sebagai produk kodian, tapi setiap orang Kau ciptakan secara unik, mempunyai karunia-karunia tersendiri yang tidak sama satu dengan yang lain. Kami sangat bersyukur dimiliki, diciptakan Allah yang sedemikian dahsyat. Tetapi Engkau punya rencana atas keperbedaan kami. Engkau menghendaki kami menjadi satu hal yang indah di hadapan Tuhan. Dalam keperbedaan ini kami menciptakan satu keunikan yang Engkau kehendaki terjadi di antara umat-umat-Mu sekalian. Terima kasih untuk firman yang kami renungkan malam hari ini. Sudah kami dengar firman-Mu. Sudah kami mengerti dengan akal dan pencerahan Roh-Mu yang kudus. Tetapi Tuhan sekarang, waktu kami akan melangkah keluar dari ruangan ini, setan sudah mulai mengalihkan perhatian kami, supaya kami tidak tertarik lagi untuk mengingat apalagi melakukan firman yang sudah kami dengar. Mohon Tuhan, tolong kuatkan kami, supaya jangan bagikan benih yang jatuh di pinggir jalan, langsung dihilang dimakan oleh binatang, oleh burung-burung. Demikian juga firman Tuhan jangan sampai jatuh dan hilang dari ingatan kami dan tidak kami dapat lakukan apapun sehingga apa yang kami dengar menjadi sia-sia. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau sudah lengkapi dengan begitu indah bisa berbagi firman pada malam hari ini. Saudara kami Yanto, Engkau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dedikasi dalam kehidupannya bagi Tuhan. Biarlah kami sama-sama menopang satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kami tahu Engkau akan mencurahkan anugerah damai sejahtera Yesus Kristus, kasih Allah yang melimpah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami berjalan melangkah keluar, hidup dalam firman-Mu, menghidupi firman-Mu, terus sampai kami berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terpuji nama-Mu Allah yang baik, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semangat kita terus menyala-nyala, kesetiaan kita terus kita tingkatkan untuk senantiasa berdoa. Terima kasih untuk Ibu Datu yang sudah menjadi liturgos. Terima kasih Pak Regianto yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang sudah menjadi penekanan agar kita bersama-sama, sendirian tadi sudah dikatakan kita tidak bisa dan harus bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Pak Regianto dan keluarga, dan kita akan berjumpa kembali pada Sabtu pagi dalam ibadah doa pagi. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Kak Terima Yanto. kasih Pak Terima Ratu. kasih Kak Yanto. Terima kasih. Jadi semua. Selamat Ya, Bu Salam Esther. semuanya, Tante Louis, Dr. Like, Dr. Grace, Tante Makasih ya, Felix, Kak Sehat Yanto. semua. Sarah. God bless you all. God Thank bless. you. Bye. Selamat Bye. Bye.